Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Edi Sukiono, guru SMA Negeri Tanjung Kerta, mengajar mata pelajaran fisika. Pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas tentang kekenyalan bahan atau sebagai kata lain elastisitas bahan. Namun saya bagi tentang hanya saya batasi pada rangkaian dengan rangkaian bekas. Ya, begitu kita pada kali ini kita coba untuk menjelaskan lagi, memaparkan lagi yang terkait dengan materi selanjutnya. Waktu itu saya terhenti dari ini Robert Hooke ya. Ini yang orang berjasa pada bab ini adalah Robert Hooke. Ini seorang polimet Inggris yang memainkan peran penting dalam revolusi ilmiah melalui eksperimen atau mungkin kajian teoritis. Ini secara singkatnya. Oke, kita akan berdalam lagi tentang getaran ya. Bagian kedua ini akan jelaskan tentang getaran selas untuk satu dimensi. Dalam pembahasan getaran, tentunya kita di sini memerlukan bahan bekas dan bahan. Bahan ini sebagai balok, kemudian ini tembok, ya, ini tembok, bekas dikaitkan ke tembok, kemudian ditarik dengan diberikan beban sebesar yang memiliki massa tertentu. Namun ini kita anggap sebagai sumbu X ini lantainya sangat licin. Ya. Apabila mula-mula balok ditarik kanan sehingga bergeser sejauh X0 lalu dilepaskan, nah di sana balok akan bergerak ke awalnya ke kiri. Ya, ini akan ke kiri ini. Nah, ini tanda ini ya. Nah, tanda ini ke kiri ini. Kemudian dia akan, karena gerak dari efek dorongan tadi, dia akan balik kanan lagi. Gerakan ke kiri ke kanan ini itulah yang disebut sebagai getaran selaras atau osilasi. Ya, gerakan yang melalui titik seimbangnya. Gaya-gaya yang bekerja pada balok bekas, gaya berat dan gaya normal ke lantai. Oleh karena itu penerapan hukum kedua Newton tentunya nanti akan bisa menghasilkan F ditambah M ditambah massa kali gravitasinya adalah massa kali percepatan benda itu. Ya. Kemudian benda yang mengalami gerak bolak-balik atau yang posisinya ditentukan oleh fungsi kosinus seperti persamaan X 0 kosinus akar K per M kalikan T disebut sebagai osilator harmonik atau osilator selaras. Karena fungsi yang menentukan gerak bolak-balik adalah fungsi kosinus, maka osilator juga bisa disebut sebagai osilator kosinus. Konat T dari balok yang mengalami getaran disebut simpangan. Besarnya simpangan maksimum disebut sebagai amplitudo getaran. Tetapan omega didefinisikan sebagai omega sama dengan akar K per M. K-nya adalah konstanta, M-nya massa. Waktu yang diperlukan untuk balok untuk kembali ke posisi semula periode getaran disebut periode getaran. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang T sama dengan 2πf, F-nya adalah terkait dengan ini, sehingga dilihat ini, maka T bisa didefinisikan sebagai atau dirumuskan menjadi 2π per akar K per M, maka sama dengan 2π akar M per K. Ya. Kemudian persamaan untuk getaran sinus adalah
secara umum karena tadi sinus ya, Vt sama dengan B0 cos T, atau dimana B0 nya ini bisa dilihat sebagai simpangan, ada terkait dengan simpangan maksimum, maka ini untuk simpangan maksimumnya, jangkauan maksimumnya, kecepatan dibagi dengan kecepatan sudut, itulah simpangan maksimum kalikan sinus omega t. Gerakan bolak-balik dengan simpangan sebagai fungsi sinus disebut sebagai osilator sinus. Hubungan antara osilator sinus dan osilator kosinus dinyatakan dengan cos theta sama dengan sinus theta plus 90 dan sin theta sama dengan cos theta minus 90 derajat. Hal ini dapat dikatakan bahwa fungsi sinus terlambat sejauh 90 derajat dari fungsi kosinus. Osilator kosinus adalah osilator sinus dengan fase awal 90 derajat. Di lain pihak, osilator sinus merupakan osilator kosinus dengan fase awal minus 90 derajat. Tegangan, glia tensil, dan modulus yang ini ya. Tetapan kekenyalan suatu bahan berbanding lurus dengan luas penampang melintang bahan itu. Jadi sekali lagi yang pada video yang lalu bahwa tetapan kenyalan atau tetapan atau konstanta bekas ya, itu tidak dipengaruhi dengan gaya luar, tapi dipengaruhi oleh dari dalamnya, yaitu adalah luas penampang sendiri dari bahan ya, luas penampang dari bahan, sehingga langsung di sana bisa dikatakan K sebanding dengan A. Tetapan kenyalan suatu bahan berbanding terbalik dengan panjang bahan itu. Jika L panjang bahannya sebenarnya dapat ditulis sebagai K berbanding terbalik dengan L. Besaran F per A disebut sebagai tegangan tensil, bukan pensil ya, tensil. Sedangkan faktor yang disebut geliat atau strain ya, tensil. Jika sigma sama dengan tegangan tensil, maka sigma sama dengan F per A. Ini nggak jelas cetakannya ya, nggak jelas ini cetakannya ya. Maka jika strain tensil, maka sama dengan E sama dengan delta L per L. Ya, kita lihat sini balok mengalami deformasi saat ditarik. Terus kemudian dan G suatu tempat yang disebut sebagai modulus geser atau ketegaran. Secara umum uraian ketiga macam kenyalan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tegangan sama dengan modulus kenyalan dikalikan geliat. Oke, kita pada kesempatan yang datang kita bisa latihan soal ya, terkait dengan materi mulai awal ya, mulai awal kita bisa latihan materi tentang itu ya. Untuk kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat yang membahas tentang elastisitas bahan. Yang pertama adalah definisi dari kenyalan atau elastisitas, kemudian membahas tentang hukum Hooke, kemudian susunan seri dan paralel dari bekas, dan kemudian adalah ini getaran ya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.